Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Ayu Lestari. Di sini saya akan memberikan sedikit pemaparan mengenai apa saja komponen dan juga bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Langsung saja pada langkah yang pertama yaitu mengisi kolom identitas. Nah, jadi kolom identitas itu harus dimasukkan ke dalam RPP. Identitas yang pertama yaitu identitas sekolah, yang mana merupakan nama dari satuan pendidikan tersebut. Contohnya MTSN 4 Banjarmasin. Kemudian yang berikutnya identitas dari mata pelajaran atau subtema. Contohnya adalah Al-Quran Hadis. Kemudian yang berikutnya adalah kelas atau semester yang diambil. Di situ kelas 7 pada semester ganjil. Nah, di contoh RPP ini juga sudah diberitahukan bahwa RPP ini hanya digunakan untuk 1 kali pertemuan saja. Yang selanjutnya adalah materi pokok. Nah, contohnya perilaku kontrol diri pada Quran Surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat ke-72. Yang selanjutnya adalah menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. Jadi, alokasi waktu ini ditentukan menyesuaikan dengan keperluan dan juga situasi kondisi untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Langkah berikutnya adalah menentukan kompetensi inti, kemudian menentukan kompetensi dasar dan indikator yang akan digunakan. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini merupakan kegiatan yang mana kita bisa mengukur atau mengetahui seberapa jauh atau seberapa besar pemahaman dari peserta didik setelah proses pembelajaran. Nah, jadi dari indikator pencapaian kompetensi itu bisa menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan untuk penilaian mata pelajaran tersebut. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan atau merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan standar kompetensi atau kompetensi inti tadi, berdasarkan kompetensi dasar dan juga berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Nah, tujuan pembelajaran ini menggambarkan proses atau dan juga hasil akhir dari proses belajar yang mana diharapkan bisa dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Langkah berikutnya adalah memasukkan materi pokok. Nah, materi yang akan diajarkan pada pertemuan tersebut. Langkah berikutnya menentukan metode dan strategi dalam pembelajaran. Metode dan strategi dalam pembelajaran ini ditentukan menyesuaikan dengan materi atau pembahasan yang akan diajarkan gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah merumuskan langkah-langkah yang terdiri dari kegiatan awal atau pendahuluan yang mana merupakan kegiatan pertama awalan dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan siswa atau peserta didik untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Berikutnya adalah kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini merupakan proses dari pembelajaran tersebut untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan ini dilakukan dengan sistematis pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik. Nah,
Yang terakhir adalah penutup atau juga akhir. Nah, di sini kegiatan yang dilakukan di akhir dalam pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau simpulan pelajaran dari guru beserta peserta didik, juga penilaian dan relaksasi. Nah, di sini juga biasanya ada penyampaian rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, tapi hanya secara singkat. Nah, langkah berikutnya yaitu menentukan alat atau bahan atau sumber belajar dan juga media untuk pembelajaran yang digunakan untuk pembelajaran. Nah, media dan sumber belajar ini menyesuaikan dengan situasi dan kondisi juga. Tidak harus semua sama seperti yang dicontoh, hanya saja ini sebagai acuan dalam menggunakan media dan sumber belajar. Langkah berikutnya yaitu menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran, dan kunci jawaban. Nah, penilaian hasil belajar ini merupakan prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Ini merupakan contoh dari soal beserta kunci jawabannya. Nah, kemudian ada penilaian sikap, penilaian keterampilan. Baik, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.